Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naga Ambiya Rasyada atau dipanggil Ariel dengan NIM 3851. Kali ini saya ingin membahas mengenai algoritma clustering. Saya akan bahas sedikit dulu sebelum masuk ke studi kasusnya. Jadi clustering itu algoritma pengelompokan. Jadi misalnya kita punya data, atributnya itu nanti kita akan kelompokkan. Misalnya kita punya 50 data, berdasarkan kesamaan itu nanti kita akan clustering atau kelompokkan. Misalnya ada jadi A, B, dan C. Misalnya K-nya 3, ini spesifik kita akan bahas K-min. Misalnya K nya sama dengan 3, berarti kita akan bagi menjadi 3. Misalnya K-nya 4 atau 5, jadi 4, jadi 4A, B, C, D, something gitu. Nah, nilai dari K-means atau evaluasi K-means ini adalah absolute atau absolute positive value. Jadi misalnya nanti hasilnya misalnya minus koma something something itu bakal tetap dianggap 0, something something, nggak bakal negatif ya, jadi tetap absolut. Tanpa berlama-lama kita akan masuk ke studi kasusnya aja ya. Sorry, ini saya kecilin dulu. Oke. Kita masuk ke konteks dan perspektif. Terima kasih kepada Bapak Islamin telah mengirimkan dataset serta konteksnya. Jadi Ahmad adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan retail yang menjual berbagai produk konsumen, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang elektronik. Perusahaan Ahmad menghadapi tantangan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif karena perilaku belanja pelanggan itu sangat beragam. Nah, jadi tujuan si Ahmad ini nanti ingin tahu beberapa pelanggan sering berbelanja dalam jumlah besar, sementara yang lain hanya ada saat diskon atau ada yang jarang belanja. Nah, dia ingin membuat segmentasi untuk membantu agar kampanye untuk perusahaan itu lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelanggan, dan mengoptimalkan stok produk. Karena ini kerisdaan, kita akan masuk ke business understanding. Nah, yang pertama, jadi untuk merancang strategi ini, Ahmad memutuskan untuk menggunakan data mining, khususnya K-means clustering ya, yang akan kita bahas kali ini. Jadi dia ingin mengelompokkan pelanggan itu berdasarkan 3 kelompok. Nah, ini adalah asumsi si Ahmad. Ingin mengelompokkan sebagai 3. Kita ada high spenders, occasional shoppers, dan discount seekers. Atau bisa adalah high spenders itu berbelanjanya banyak gitu dan sering mungkin. Occasional shoppers yang jarang-jarang belanja, discount seeker atau pemburu diskon, atau dia yang nyari-nyari diskon aja gitu pas belanja. Menggunakan K-means clustering kita akan tahu gitu strategi yang tepat itu bagaimana. Kita akan lanjut masuk ke data understanding. Terima kasih kepada Bapak lagi karena sudah menyediakan datanya. Pertama, source itu berdasarkan database penjualan aplikasi POS atau point of service. Atributnya, nah ya, cluster ini semuanya atributnya itu numerik dan nggak ada label ya, nggak punya label. Jadi nanti kita tujuan akhir itu mencari labelnya sebagai tujuan akhir. Terus lanjut, karena kita sudah ke data ini, kita langsung masuk ke data preparation. Kita masuk ke AI Studio atau Alter AI Studio. Kita cari Excel dulu, kita baca datanya, data si Ahmad nih ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada money spend tuh seberapa banyak dia belanja ya. Ini total pengeluaran bulanan pelanggan, which frekuensi, seberapa sering dia belanja, diskon usage, penggunaan diskon ya, customer loyalty, loyalitas pelanggan. Nah, jadi berdasarkan ini ya ribetnya, deskripsinya, rich value, kita bisa langsung aja next ya. Nih, udah semuanya udah integer dan bersih ya, nggak ada missing value something. Nah, ini data customer, oke, kita ramen. Nah, di sini kita coba rana. Ini kan kita ingin mau memproses K-means. Nah, ini nanti biar ID-nya nggak kebaca, kita harus set role-nya ya. Set role agar dia nggak terhitung dalam prosesnya. Jadi ID ya, role-nya jadi ID. Nah, oke, kita run dulu.
Oh sorry, kita lanjut ke clustering dulu deh. Kita setelah data preparation kita masuk ke data modeling. Clustering. Kita gunakan k-min-sec sebagai segmentation. Terus kita run dua-duanya. Oke, nah ini udah berubah jadi ID ya. Ini, nah tidak akan terhitung, tetap seperti ini karena udah di set sebagai ID di set role. Terus clusternya masih terbagi menjadi 5. Ada dari indeks 0, ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita set sebagai 3 sesuai tujuan Ahmad. Oh, sorry, 3. Agar clusternya juga ada 3 dari 0, 1, 2. Bacanya dari indeks 0 ya. Terus lanjut. Karena udah terbagi menjadi 3, kita ingin mengetahui performance-nya. Langsung itu bisa. Oke. Yang ini. Nah, harus menyilang. Ya. Ini yang di bawah ini sebenarnya clusternya ya. Ini udah. Jadi kita mengirimnya ke example. Terus run ya. Oke, ini udah terbagi menjadi 3 tadi. Terus performance-nya juga kita gunain Davis Boolean-nya. Ini sebenarnya ada beberapa pengukuran, ada Davis Boolean Index, ada Silhouette, ada CH Index, dan Bloom Index. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang Boolean. Nah, untuk K sama dengan 3 itu evolution-nya 0,443 karena absolute value ya. Ini nggak mungkin negatif. Jadi performance-nya makin mendekati makin bagus. Jadi ini cukup bagus. Kita coba yang clusteringnya yang lain, misalnya 4 peran. Nah, kita langsung ke sini 0,5 ya. Itu cukup lebih buruk dari yang sebelumnya. Oke, jadi kita nggak makin 4. Sesuai tujuan aja sebenarnya 3, cuman kalau kita mau coba-coba lagi, kita bisa coba-coba terus ya sampai 10 dan semacamnya, kelompokannya berapa gitu. Nah, ini cuma ada 0 dan 1. Nah, it's actually lebih bagus ya, it's better. 0,321. Kita nggak make karena kita butuh meskipun agak lebih kabur ininya pengelompokannya, tapi ini tuh sesuai tujuan kita, pengelompokan menjadi 3. Oke. Nah, bagaimana sih kita tahu si ini tuh cluster high spender atau apa namanya, high spender, occasional shopper, atau discount seeker? Kita coba lihat di visualization. Oke, nah sini kita menggunakan plot 3D ya. Jangan lupa seperti ini. Nah, kita bisa lihat dari sisi samping sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan menggunakan axis Y dan value kolomnya kita set. Nah, di monthly spend atau seberapa banyak pelanggan itu mengeluarkan uang. Nah, di sini terlihat yang besar-besar itu berada pada cluster 0 atau cluster 0 nih. Dan purchase frequency-nya tinggi gitu. Nah, sini dengan monthly spend dari mungkin sekitar 800 di sini. Ya, di tengah-tengah sini 800 sampai 1250. Ini termasuk monthly spend yang cukup tinggi. Jadi mungkin ini adalah high spenders, dan ini discount seeker gitu di tengah-tengahnya. Dan ini adalah occasional shopper atau orang yang jarang berbelanja gitu. Nah, bisa kita lihat purchase frekuensinya rendah, terus monthly spendnya juga rendah di toko tersebut. Nah, mungkin karena kelompok ketiga ini menjadi jelas bagi kita. C0 cluster 0 itu high spender, cluster 1 itu uh, occasional shopper, dan cluster 2 adalah discount seeker. Oke. Kita bisa lihat juga di sini sebenarnya. Sorry. Kira-kira begitu sih untuk tahunnya. Nah, kita kan udah masuk ke evaluation, terus kita masuk ke deployment. Mungkin pada deployment kita harus apa namanya, mengadakan lebih banyak bundle premium, terus
Untuk yang ini kita lihat di sini sebenarnya sudah dikasih tahu. High spender itu fokus kita ke program loyalty spend atau produk eksklusif ya. Terus kedua di skill seeker itu mungkin gunakan promosi agresif dan kampanye diskon untuk menarik mereka agar lebih sering berbelanja gitu. Terus yang jarang belanja itu tawarkan tingkat untuk melalui kupon atau cashback. Terus karena ini datanya cukup kecil, sekitar 30 kan ya, 30, jadi mungkin kita akan menambahkan data customer lebih banyak lagi biar semakin jelas ya, apa namanya, pengelompokannya, kira-kira begitu. Itu ada video tambahan karena saya tadi sempat bilang bahwa tujuan akhir kita untuk mengenerate atribut, jadi saya sempat searching dulu. Jadi saya normalize dulu menggunakan Z transformation, terus saya clustering lagi hasil dari apa namanya, normalization kita, terus saya melakukan centroid table, kita menghitung centroid table. Jadi caranya itu di sini, interpretasinya ketika lebih dari 0,5 itu tinggi, kalau kurang dari 0,5 itu rendah, dan kalau di tengah-tengah itu sedang. Nah, bisa kita baca pada cluster 1 lebih dari itu masuk dalam kategori tinggi, money spend-nya, purchase frequency-nya juga tinggi, terus loyalty-nya juga tinggi, penggunaan apa namanya, diskonnya rendah. Jadi ini bisa dipastikan bahwa ini adalah apa namanya, bisa dipastikan ini adalah high spender. Nah, untuk yang ini cluster 2 0,396 ini itu di tengah-tengah sedang, ini juga monthly spend, frekuensinya juga sedang, terus penggunaan diskonnya juga tinggi. Ini bisa dipastikan ini masuk ke diskon seeker lah ya, karena dia nggak terlalu sering berbelanja tapi sering menggunakan diskon. Nah, untuk yang cluster 0 udah pasti ya, dia jarang berbelanja ya, ini udah hampir mendekati 0, min 0,1, hampir ya, ini jarang sekali. Ini juga purchase price-nya jarang sekali, terus penggunaan diskon juga sering sekali, loyalty-nya juga sangat rendah. Jadi bisa dipastikan ini adalah occasional shopper ya. Ini di tengah-tengah atau sedang atau diskon seeker, dan ini high spender. Nah, saya sudah generate atributnya sini. Nah, high spender itu masuk ke cluster 1 sesuai yang saya ngomongin tadi ya, ini masuk ke cluster 1. Ini cluster 2 tadi yang apa namanya, yang cukup sedang ya, tengah-tengah, terus ini yang rendah sekali ya, manis dan frekuensinya. Nah, ini sesuai ya. Jadi di sini saya bikin 3 label baru, jadi sesuai apa yang saya omong tadi, saya bikin 3 label baru. Ini 1 true, false, true, false gitu. Nah, mungkin itu aja sedikit video tambahan saya mengenai yang saya bilang bahwa tujuan akhir saya itu ingin mengenerate table. Maaf kalau terlalu panjang, terlalu menambah-nambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.